Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan, kelancaran, dan kemudahan rezeki. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa temanku di rumah. Jumpa lagi kita walaupun hanya secara online. Dan alhamdulillah senangnya juga masih bisa share lagi kegiatan keseharian aku sebagai seorang ibu rumah tangga. Di awal video tadi, anak sulungku si Abang Raja lagi bantuin aku masukkan air ke dispenser karena air minum dispenser sudah habis ya. Nah, ini anak bungsuku juga udah bangun. Seperti biasa, dia kalau bangun tidur itu minta dimanja dulu sebentar. Hari ini aku mau masak ikan langgai masak cabai merah aja. Nah, ini namanya ikan langgai, ada juga yang bilang ikan layur, ada juga yang bilang ikan baledang. Ini kalau di kampungku namanya ikan baledang, kalau di kampung teman-teman ini namanya ikan apa ya? Tapi kalau di tempat tinggal aku sekarang ada yang bilang ini ikan layur atau ikan langgai. Teman-teman tahu kan kalau bentuk ikan ini panjang, habis itu moncongnya juga panjang dan giginya tajam-tajam. Itulah bayangan dari ikan ini. Ini ikannya udah aku marinasi menggunakan jeruk nipis dan juga garam. Ikan ini tekstur dagingnya tipis ya teman-teman, tapi dagingnya itu rasanya manis, apalagi kalau kita dapatnya yang segar itu, yang namanya kata orang bilang langgai kuning. Tekstur kulitnya tuh memang seperti agak kuning gitu ya teman-teman. Ikannya udah aku marinasi, udah aku sisihkan dulu sebentar. Lanjut ini aku mau siapin dulu bahan-bahan yang mau aku masak hari ini. Aku di sini mau ngupasin untuk bawang merahnya ya. Ini videonya aku tag di hari Jumat ya teman-teman. Dan hari ini aku mau masak banyak juga karena hari Jumat ini juga anakku yang nomor 2 pulang dari asrama. Si Abang Raja kebetulan juga hari ini dia pulang dari asrama. Si Abang itu nginap di rumahnya udah dari hari Rabu ya teman-teman. Kebetulan kemarin itu guru si Abang ada studi banding ke Keman Padang Panjang, jadinya semua anak asrama dan anak sekolah diliburkan untuk 3 hari ke depan. Makanya ini anak sulungku ada di rumah ya. Senangnya kalau ada si Abang Raja di rumah, rasanya pekerjaan rumah sedikit ringan ya teman-teman. Dia mau mengerjakan pekerjaan seperti kita suruh membersihkan rumah, kita suruh menjemur pakaian, pokoknya yang berhubungan dengan rumah. Alhamdulillah si Abang mau bantu ya teman-teman. Lanjut ya, ini aku mau ngolesin dulu untuk cabenya. Seperti biasa, aku kalau masak lebih senang diulek ya teman-teman dari ketimbang di blender gitu, karena menurutku kalau diulek itu rasanya lebih enak aja, apalagi kalau untuk ikan cabai ini ya. Aku kalau masak ikan langgai ini ingat sekali sama tetangga aku yang waktu aku masih tinggal di Tanjung Balai Karimun, yang mama itu udah aku anggap seperti kakak aku sendiri atau seperti mama aku di waktu aku masih tinggal di Tanjung Balai Karimun dulu. Dia paling senang sekali dengan ikan langgai masak sambal aku ini ya teman-teman. Katanya masakan aku itu kalau udah bermalam gitu aromanya wangi dan enak. Lanjut ini aku mau bikin sop kimblo ya, tapi untuk sop kimblo kali ini aku mau kasih udang kering yang aku haluskan dengan bumbu-bumbunya. Di sini aku pakai bawang putih, merica, dan udang kering. Untuk sop kimblo kali ini semua bumbunya aku haluskan, apalagi aku tambahkan sedikit udang kering, rasanya lebih gurih dan aromanya pun lebih wangi. Jadi rasanya itu kayak lebih ke tekwan gitu teman-teman. Ini aku lagi ngupasin dulu untuk telurnya. Aku pakai telur puyuh untuk campuran sop kimblo kali ini.
Aku bikin sop kimlo karena adek Rafiq masih bapil, jadinya dia kurang selera makan, maka di sini aku masakkan sop kimlo. Nanti pas panas-panas dia makan kan lebih segar gitu, apalagi kalau kita dalam keadaan pilek makanya hangat-hangat kan lebih bagus ya teman-teman. Pagi aku lagi masak, adek Rafiq minta dibikinin susu. Ini aku mau bikinin susu dulu untuk si adek Rafiq. Pagi ini adek Rafiq sangat rewel, mungkin karena badannya kurang enak gitu kali ya. Ini untuk jamur kupingnya tadi aku rebus dulu ya teman-teman. Setelah aku rebus aku cuci bersih untuk menghilangkan aroma dari si jamur. Karena aroma dari jamur ini khas sekali ya teman-teman, baunya itu kayak busuk-busuk gitu kalau menurut aku sih. Jadi di sini aku nyucinya betul-betul aku peras ya teman-teman. Aku nyucinya sampai airnya itu berwarna jernih. Dan sambil aku ciumin juga sampai aroma dari si jamur itu hilang. Nah lanjut di sini aku juga mau potong-potongin untuk jamurnya. Kan jamur kuping itu masih ada kayak bonggol-bonggolnya itu loh teman-teman. Jadinya di situ aku buangin dulu. Dan di sini lanjut aku mau goreng ikan langgai tadi. Minyaknya dari tadi udah aku panasin ya. Kalau Pak suami sebetulnya paling senang ikan langgai ini dibikin salad, tapi karena waktu aku buru-buru untuk pagi ini, makanya pagi ini aku bikin sambal cabai merah aja untuk ikan langgainya. Karena aku juga mau ngantar Abang Razik berangkat sekolah, makanya pagi-pagi aku usahain masak, tapi masaknya jangan ribet-ribet. Kalau untuk pagi hari aku masak yang simpel-simpel aja dan yang cepat gitu ya teman-teman. Kalau untuk masak ribet-ribet kayaknya takut nggak kejar dengan waktu, karena kan pagi-pagi Abang Razik itu makan dulu sebelum berangkat les, dan Pak suami juga makan dulu sebelum berangkat kerja. Ada sedikit cerita atau tragedi untuk hari ini teman-teman, rasanya sakit sekali hati ini. Aku tuh tadi pagi udah bela-belain ngonten, tapi videonya nggak kerekam gitu. Padahal udah aku rekam loh, tapi nggak tahu taunya hilang begitu aja di memori HP aku ini loh. Jadi untuk dubbing malam ini rasanya jadi malas gitulah teman-teman. Jadi hilang semangatnya, padahal tadi pagi itu kondisi badan aku masih kurang fit, cuma karena udah berapa hari aku nggak masak, jadi kebetulan pula pagi tadi itu aku punya tempoyak di dalam kulkas, jadi aku bikin sambal tempoyak gitu teman-teman. Menu simpel aja aku bikin lah, ngevlog sekalian ya kan. Tahu-taunya tadi pas aku cek mau ngedit video, kulihat di galeri udah nggak ada lagi itu videonya. Rasanya pengen menangis bombay gitulah teman-teman. Ya udahlah kalau begitu, kita lanjut aja ke videonya ya. Ini aku mau masukkan ikannya untuk goreng yang kedua kali. Barangkali video itu bukan rezeki aku ya teman-teman. Tadi sempat aku bilang kepada Pak suami, seandainya video itu bisa ku miss call, pasti ku miss call di mana keberadaannya. Udah capek-capek ngonten, yang ada videonya hilang. Tapi anehnya itu bagian separohnya itu ada loh teman-teman. Tadi itu kan aku bikin video vlog masak gitu, pasti vlog masaknya itu aku matiin, terus aku ngambil video lagi ngantar Abang Razik pergi sekolah, dan pas sampai di rumahnya aku ngambil video lagi, mandiin si adek, ngasih makan si adek, jemur pakaian. Potongan video itu ada, potongan video vlog masaknya nggak ada. Apa nggak sakit hati gitu kita dibikinnya. Ini aku udah selesai goreng ikannya teman-teman. Lanjut aja di sini aku udah gorengin juga untuk cabenya. Oh iya, berapa sekarang harga cabai di kota teman-teman? Udah turun kah atau masih mahal? Ini kemarin aku belanja cabai yang minggu yang lewat masih 80.000 sekilo. Minggu ini aku belum ke pasar, belum cek-cek lagi berapa harga cabai untuk minggu ini. Atau barangkali di kota teman-teman minggu ini harga cabai udah turun, ketik di kolom komentar ya. Lanjut, ini aku udah masukin juga ikan langgainya ke cabenya, udah aku gaul gitu ya.
aku juga salin ke dalam piring. Walaupun harga cabai meroket tinggi teman-teman, di rumah ini nggak bisa nggak ada cabai gitu. Walaupun harga cabai mahal, tetap aja masakan itu harus merona ya kan. Apalagi kalau ada si abang raja di rumah, cabai itu paling-paling nanti pas dia makan, cabai diambilin semua, ujung-ujungnya sore-sore tinggal ikannya aja lagi di dalam piring itu. Tapi alhamdulillah lah Pak suami dan Abang Razik pun nggak begitu kali dengan cabai. Ya udah, bonusnya cabai banyak itu untuk si Abang Raja aja. Oh iya teman-teman yang lagi nontonin video aku ini, gimana nih pagi ini, udah pada masak apa belum nih? Kalau belum masak, tontonin video aku sampai habis ya. Semoga teman-teman bisa dapat inspirasi masak dari video aku ini. Lanjut ya teman-teman, ini aku lagi numisin bawang untuk sop kimlonya. Maklum lah ya, jangan salpok ya dengan kuali aku yang hitam itu. Aku nggak tahu juga kuali aku itu hitam, tapi sebetulnya udah aku gosokin juga loh teman-teman. Aku gosok bersih gitu pakai gosokan kawat gitu, cuma itu nggak mau hilang untuk bagian yang hitamnya itu. Jadi teman-teman jangan salpok ya dengan wajanku tadi itu. Ini semua bumbunya tadi udah aku tumis ya teman-teman, termasuk bumbu yang udah aku haluskan tadi, dan udah aku pindahkan juga ke dalam periuk yang udah berisi sayuran wortel yang sebelumnya udah aku rebus dulu, karena aku masukkan dulu untuk sayuran kerasnya ya kan, baru aku masukin untuk sayurannya seperti kembang tahu, seperti aku tadi pikir mempunyai sop bakso ikan, telur puyuh, dan juga untuk jamur kuping, kembang turi, dan juga sounnya. Nah ini udah matang semua, lanjut aja aku pindahkan ke dalam mangkoknya ya teman-teman. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu support video aku ini, dan untuk teman-teman yang udah like dan subscribe video aku ini. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe ya, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar teman-teman tahu kalau aku lagi ngupload video terbaru. Dan semoga aja video aku ini bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Mana tahu masakan rumahan aku ini cocok juga teman-teman hidangkan untuk menu keluarga teman di rumah ya. Seperti biasa selesai masak, aku selalu bersih-bersih bagian kompor ya teman-teman. Dan jangan salpok juga dengan periuk bulu aku itu, karena periuk itu aku gunakan buat merebus air mandi adik Rafiq ya. Pagi ini aku mau mandikan adik Rafiq dengan air hangat aja, karena kondisi badan adik Rafiq yang belum fit gitu kali ya teman-teman. Dia masih pilekan gitu, lama juga berhentinya pilek adik Rafiq itu, padahal udah aku bawa juga ke dokter, sampai sekarang masih pilek ya teman-teman, dan rencananya besok mau aku coba bawa lagi ke dokter. Dan ini adik Rafiq udah selesai aku mandikan, aku mau pasangin dulu baju untuk adik Rafiq ya. Dan aku juga ketularan pileknya adik Rafiq, sampai sekarang pun belum sembuh ya teman-teman. Mungkin karena cuaca juga yang nggak mendukung. Cuacanya di sini masih nggak menentu gitu ya, kadang-kadang panas, tiba-tiba aja turun hujan gitu loh teman-teman. Pilek adik Rafiq itu lama berhentinya, mungkin karena dia sering kebawa antar jemput abangnya, mungkin kena gerimis gitu, jadinya lama juga pileknya tuh berhenti. Tapi harus gimana lagi, kadang-kadang dia nggak mau ditinggal, tapi kalau ditinggal pun dengan siapa. Kadang pagi itu ada pun omnya di rumah, dia tetap juga nggak mau ditinggal, makanya mau nggak mau aku bawa juga dalam keadaan gerimis gitu. Ini adik Rafiq udah selesai aku pasangin baju, ini aku lagi masang minyak rambutnya. Nah lanjut di sini aku mau ngasih makan adik Rafiq dulu ya.
Alhamdulillah pagi ini makan adik Rafiq lumayan banyak, mungkin karena sok kimblo tadi kali ya teman-teman, hangat-hangat gitu jadinya bikin selera dia nambah. Dan Abang Razik pun di sini juga mau sarapan karena sebentar lagi Abang Razik mau berangkat sekolah. Pas aku bikin sok kimblo ini kemarin adik Rafiq itu makannya nambah-nambah ya teman-teman. Apalagi adik Rafiq nih kalau makan kita setelin TV pasti makannya itu makin lahap. Adik Rafiq ini suka sekali nonton TV, mungkin kebiasaannya dari bayi yang udah dibiasakan ayahnya itu duduk di depan TV kali ya teman-teman. Cuma di sini aku bolehinnya nonton TV aja, aku nggak ngasih di HP gitu, aku takut dia jadi kecanduan HP. Kalau nonton TV kan bisa aku dampingin dia di samping aku sambil aku ngajak komunikasi dia juga, jadi nggak terlalu terfokus dia ke depan TV. Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Assalamualaikum.